Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mela Agustina dengan NIM C1C081016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor-faktor keperlakuan pada penganggaran modal. Mohon disimak ya teman-teman. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, apa saja faktor-faktor keberlakuan dari penganggaran modal. Yang kedua, bagaimana tampilan rasional dari penganggaran modal. Yang ketiga, apa saja saran-saran dari perbaikan penganggaran modal. Pembahasan yang pertama mengenai faktor-faktor keperlakuan dari penganggaran modal. Jadi, manajer keuangan dan akuntan manajemen juga terlibat dalam proses penyusunan jenis lain anggaran, yaitu anggaran modal atau capital budgeting. Karena keterlibatan ini, maka penting bagi mereka untuk menyadari berbagai faktor, khususnya faktor-faktor keperlakuan yang sangat mempengaruhi proses penganggaran modal dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada definisi penyusunan anggaran modal. Penyusunan anggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan jumlah uang yang relatif besar, komitmen jangka panjang, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang terlibat dan kesulitan dalam mengestimasikan variabel-variabel pengambilan keputusan. Selanjutnya ada jenis dan pentingnya faktor-faktor keperlakuan dari penyusunan anggaran modal. Jadi, identifikasi dan spesifikasi atas proyek potensial memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengubah ide yang bagus menjadi suatu proyek yang praktis. Menurut pemikiran, keputusan yang telah dipilih tersebut akan benar-benar objektif, tetapi hal tersebut sangatlah tidak mungkin terjadi. Ketidakpastian yang melekat dalam data yang menggambarkan suatu proyek tidak memungkinkan penerapan teknik seleksi untuk dapat sepenuhnya objektif. Selanjutnya ada masalah dalam mengidentifikasikan proyek potensial. Jadi, sebagaimana dapat dilihat, orang-orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran harus memiliki kemampuan kreatif untuk mencari dan meneliti sejumlah proyek modal potensial yang tersedia bagi organisasi. Jika variabel keputusan penting didefinisikan, maka pengambilan keputusan mengenai adopsi proyek potensial sebaiknya tidak dicoba. Selanjutnya ada masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jadi, memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok, aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Juga diketahui secara umum bahwa orang-orang belajar dengan berlalunya waktu ketika mereka mengoperasikan suatu prosedur tertentu. Selanjutnya ada masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Jadi, aspek keperlakuan lain dari prosedur seleksi proyek adalah bahwa metode peninjauan kinerja adalah tidak konsisten dengan metode seleksi proyek, karena jarang terdapat hubungan 1:1 antara manajer dan proyek, maka manajer individual akan mengambil alih proyek-proyek dari pendahuluan mereka dan memulai beberapa proyek mereka sendiri. Selanjutnya ada masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri sendiri dengan proyek. Jadi, dalam beberapa kasus, manajer dapat bertahan dalam posisi mereka tanpa dipromosikan atau ditransfer. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan jika manajer mengidentifikasikan dirinya dengan proyek yang mereka pikirkan dan mereka mulai. Selanjutnya ada pengembangan anggota dan proyek modal. Jadi, dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah baik untuk pengembangan dari si penyusul proyek tersebut pada saat ini. Selanjutnya ada penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Jadi, beberapa ilmuwan keperlakuan menyarankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran modal adalah sebuah ritual. Mereka menyarankan bahwa hanya sedikit proyek yang diajukan oleh manajer tingkat bawah,
kecuali jika usulan tersebut memiliki peluang yang bagus untuk disetujui. Selanjutnya ada perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Jadi, individu bereaksi secara berbeda terhadap risiko. Beberapa orang tampaknya menikmati pengambilan keputusan yang berisiko dan berada dalam situasi yang berisiko, sementara yang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Berdasarkan kelompok data yang sama, dua pengambil keputusan yang berbeda kemungkinan besar akan membuat keputusan yang berlawanan bergantung pada perasaan mereka terhadap risiko. Selanjutnya ada membagi kemiskinan. Jadi, fenomena tentang membagi kemiskinan seringkali memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial lebih menguntungkan dibandingkan dengan dana yang tersedia untuk mendanainya, suatu kondisi yang disebut dengan rasionalisasi modal. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai tampilan rasional dari penganggaran modal. Jadi, faktor manusia sangat terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal, sekalipun hanya ada begitu sedikit perhatian yang diberikan untuknya dalam literatur. Dalam meninjau faktor-faktor ini, juga dicatat bahwa terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memilih proyek modal dan kebutuhan akan kreativitas dan penilaian manusia. Telah ditunjukkan bahwa proyek modal marginal kadangkala diimplementasikan untuk menyediakan suatu mekanisme guna melatih karyawan manajemen. Kesimpulannya, seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Materi selanjutnya mengenai saran-saran perbaikan dari penganggaran modal. Jadi, kesimpulannya, disarankan bahwa mereka yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal dan dalam manajemen proyek modal sebaiknya paling tidak menyadari akan faktor-faktor keperlakuan yang terlibat. Paling tidak, mereka sebaiknya mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa faktor-faktor keperlakuan dari penyusunan anggaran modal tidak menghasilkan keputusan yang suboptimal. Baiklah, sekian hasil penjelasan saya mengenai faktor-faktor keperlakuan dari penganggaran modal. Apabila ada kesalahan dari pemaparan materi saya tadi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang sudah saya jelaskan tadi bisa untuk dipahami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.